Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku Maya. Buat cerita kali ini aku akan bawain cerita yang lagi viral banget, yang ada di sosial media dimanapun, bahkan di berita-berita juga lagi viral banget, yaitu bungkusan kain kafan di Kudus yang bikin geger. Karena dikira itu mayat bayi. Terus setelah digali, dibuka, itu ternyata ada foto perempuan yang diduga terkait santet. Ngeri banget gak tuh guys? Oke, sebelum kita lanjut ke cerita, aku akan kasih lihat foto-foto yang udah aku kumpulin dari berbagai sumber. Dan kalian bisa perhatiin fotonya dengan detail. Baru nanti aku akan bahas bagaimana ceritanya dan bagaimana menurut pandangan orang-orang yang ahli dalam bidang spiritual atau supranatural. Oke, ini dia foto-fotonya. Ya, itu tadi foto-fotonya ya guys. Udah kalian lihat semuanya. Oke, akan aku bacain penjelasannya dari berbagai sumber yang aku kumpulin buat kalian. Jadi di sini aku akan bacain apa aja info yang udah aku kumpulin buat kalian. Jadi nanti mata aku akan banyak ke arah sini karena contekan aku ada di sini. Oke? Selamat mendengarkan. Warga desa Bakalan Krapuak, Kecamatan Kaliwungu, Kudus, Jawa Tengah dihebohkan dengan penemuan 9 bungkusan misterius. Bungkusan yang awalnya diduga mayat bayi itu ditemukan di area pemakaman, mengeluarkan bau yang menyengat dan hangus terbakar. Kepala Desa Bakalan Krapiak, Susanto, mengatakan benda misterius itu pertama kali ditemukan oleh peziarah yang curiga dengan bau busuk. Jadi kan biasanya kalau kita ke makam itu nggak ada bau-bau busuk kan ya guys, baunya biasa aja. Bahkan aku sering bau wanginya kembang Kamboja yang ditanam di area makam itu. Ini malah kecium bau busuk, jadinya orang pasti curiga ya kan. Setelah dicangkul di kedalaman 30 cm ditemukan benda mencurigakan itu. Ditemukan di 2 tempat galian terpisah. Yang satu berisi 4 benda, yang satu berisi 5 benda. Jadi kan kalau galian baru itu tanahnya pasti kelihatan ya guys, masih gembur, masih belum padat, nggak kayak tanah-tanah yang lain di sekitarnya. Makanya langsung ketemu aja tuh lokasinya mana yang dicurigai dan di mana posisi bau menyengat itu pasti kecium karena galinya cuma 30 cm. Warga yang menduga bungkusan itu adalah mayat bayi lantas melapor ke polisi. Ya, seperti yang tadi kalian lihat, bungkusannya emang mirip bayi yang dikafanin. Ternyata bukan ya. Akhirnya polisinya datang setelah warga melapor. Terus Satreskrim Polres Kudus menuju lokasi pemakaman. Tempat bungkusan itu ditemukan. Jadi Satreskrim Polres Kudus mengiyakan, beliau berkata iya benar ada 9 benda terbungkus kain kafan terkubur di pemakaman Desa Bakalan Krapiak. Saat Kasat Reskrimnya bilang, oh ini namanya AKP Agustinus David. Sorry, jadi aku coret-coret di sini. Ada namanya adalah AKP Agustinus David. Polisi pun menemukan benda yang dibungkus secara misterius itu dan kemudian akan dilakukan pendalaman lebih lanjut. Setelah diteliti, rupanya 9 bungkusan seukuran bayi itu adalah bangkai ayam. Di dalam bungkusan itu juga ditemukan foto-foto perempuan. Jadi nggak cuman satu aja fotonya, ada beberapa seperti yang kalian lihat di gambar sebelumnya. Ada jarum, ada kembang, serta ada rajah. Kemudian bangkai ayam dibungkus dengan kain kafan. Ada foto wanita yang berbeda-beda.
Jadi ternyata guys, foto wanitanya tuh ada berbeda-beda, ada beberapa, cuman nama yang ditulis di kertas raja itu cuma satu nama. Itu dia yang jadi pertanyaan sama aku. Kok fotonya ada berbeda-beda ya? Tapi namanya cuma satu gitu loh, kan aneh. Ada foto wanita yang berbeda-beda, jarum dan kertas bertuliskan mantra-mantra, kata David. Ia menduga 9 benda itu berkaitan erat dengan praktik ilmu hitam. Pasalnya, selain ditemukan mantra, bungkusan itu juga dibakar. Dugaannya mengarah ke praktik ilmu hitam seperti santet dan sebagainya. Iya ya, zaman sekarang nih, zaman now masih aja ada praktek santet. Polisi masih akan mendalami siapa pelaku yang membuat keresahan dengan membakar bungkusan bangkai ayam itu. Jadi artikel-artikel yang aku temuin yang beredar itu aja. Terus aku juga nemu nih gimana pandangan ahli spiritual tentang kejadian ini. Jadi ahli spiritual ini lumayan terkenal ya. Dia juga endorse di beberapa akun-akun gede yang ada di sosial media. Menurut dia, aku nggak mau sebutin ya, aku bilangin aja di sosmednya dia sendiri, banyak banget yang nge-tag nanya soal kasus ini. Menurut dia, ini jelas santet ilmu hitam tingkat tinggi. Jadi maksud si pelaku, dia ngejelasin nih, maksud si pelaku dia ingin supaya ini cewek yang namanya tertulis itu ini jomblo seumur hidup. Kalau dia nggak bisa milikin ini cewek, yang lain pun nggak boleh memilikinya. Astagfirullah, nggak boleh ya teman-teman kayak gitu. Aduh, itu dosanya gede banget loh. Aduh, jadi dia si pembuat santet ini maunya kalau dia nggak milikin, yang lain nggak boleh memilikinya. Selain itu akan dibuat jomblo. Cewek ini pun akan dibuat menderita seumur hidup. Badannya akan dibuat bau seperti bangkai ayam yang dia kubur. Dan dikirim berupa penyakit-penyakit aneh yang biasanya penyakit aneh itu merupakan tanda bahwa dia kena santet, ya kan? Tapi untungnya keburu kebongkar, kata si ahli supranatural ini. Hati-hati teman-teman, terkadang pelaku santet itu kalau di depan kita terlihat baik banget, tapi busuk di belakang. Santet itu banyak macamnya. Ada santet untuk nutup jodoh, untuk nutup rizki, untuk penghancur karir, sampai untuk menghilangkan nyawa juga ada. Terus ada juga untuk mengirim penyakit aneh, untuk penghancur rumah tangga. Jadi tadi aku sempat baca-baca juga di beberapa sumber. Sebenarnya ini yang heboh di berita ini itu santet atau pelet atau apa, karena aku nggak ngerti ya, aku benar-benar awam. Jadi memang penjelasan dari beberapa sumber itu santet, dan aku makin yakin bahwa itu adalah santet dari aku baca salah satu ahli supranatural ini gitu teman-teman. Jadi selain ada banyak macamnya itu, caranya pun ada macam-macam. Ada yang menaburkan tanah kuburan di depan rumah korban. Tanahnya itu udah dijampi sebelumnya sama si dukun yang disuruh melakukan ilmu hitam ini. Terus ada juga dengan cara menyiramkan air keramat yang udah dijampi juga. Terus ada yang seperti itu tadi, pakai ayam lah, ayam biasanya ayam cemani kayak gitu, pakai darahnya, pakai segala macam kayak gitu, dijelasin juga di sini ya kan. Terus malahan saya baca ada beberapa, ini kata si ahli supranatural, malahan yang saya baca ada beberapa artis yang pernah kena santet seperti yang di atas tadi. Artis yang lumayan terkenal, kita pasti kenal orangnya. Nah, jadi kalian bisa tebak nih siapa artisnya yang disebut sama si ahli supranatural ini.
Biasanya orang yang nekat seperti itu orang yang pendendam, tipis imannya, punya sifat iri, dengki, dan penyakit hatinya sudah parah. Dan beliau mengingatkan nih, jangan salah. Biasanya pelaku santet akan menyesal di kemudian harinya karena sudah pasti karena awalnya itu perbuatan dia, di akhirnya dia pun akan terkena imbas dari perbuatannya itu. Gak sedikit santet itu berbalik ke si pengirim. Maka dari itu jangan sekali-sekali berbuat nekat mencelakai orang lain dengan ilmu santet. Karena itu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan tentunya merugikan pelakunya juga di kemudian hari. Jadi memang efeknya buat si pengirim itu nggak langsung, nggak kayak orang yang dituju, tapi nanti imbasnya dia pasti kena, entah beberapa tahun kemudian kayak gitu. Dan itu nggak jarang menurut si ahli ini ya kan. Serem banget teman-teman, jangan main-main deh sama hal-hal goib yang kita nggak bisa lihat, yang kita nggak bisa prediksi bagaimana, yang kita nggak bisa memastikan bagaimana kedepannya. Jangan mengambil resiko untuk hal-hal yang kita nggak tahu wujudnya kayak gimana, ya hal-hal yang kita nggak tahu, yang kita benar-benar awam. Jangan menggadaikan hidup kita untuk sebuah penyakit hati. Terus ada lagi doa dari ahli supranatural ini, yaitu semoga kita semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa, dijauhkan dari manusia-manusia jahat seperti di atas. Kita aminkan teman-teman, amin. Nah teman-teman, segitu dulu cerita dari cerita Maya hari ini. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih. Yang udah like, terima kasih juga. Terus buat kalian yang udah share ke semua sosial media yang kalian punya, aku juga ucapin terima kasih banyak. Jangan lupa tetap ditonton video cerita Maya selanjutnya. Dan sampai ketemu di cerita Maya selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.